Mualaf yang satu ini dia meninggalkan Kristen dengan alasan katanya Injil sudah diubah atau tidak original lagi. Mari kita dengarkan kesaksiannya, dan sebelumnya di akhir video akan ada penjelasan dari Dr. Bambang Norsena bahwa Injil itu masih asli sampai dengan hari ini. Injil di dalam perspektifnya Kristen, sebenarnya saya nggak mau sebut Injil untuk kitab yang Kristen pegang, lebih cocoknya Bible atau Gospel, nah kayak begitu. Karena pastilah kalau kita mau ngomongin Taurat, Zabur, Injil, pasti harus dengan sudut pandang perspektif Islam kan gitu. Kenapa? Karena ini kitab mereka itu sudah dirubah oleh tangan mereka, gitu Mas. Iya, jadi udah istilahnya dia itu udah nggak ori lagi gitu. Buktinya apa? Torah mereka ada 2. Terus Bible mereka yang udah dikonsilikan dari Hippo, Kartago, Florence, Trinte, Vatikan Pertama itu banyak sekali varian-varian Mas. Kalau New Testament-nya, Perjanjian Baru, itu kurang lebih ada 400.000 varian teks. Mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu, Pak. Pertanyaannya, ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana? Aslinya mana gitu? Gitu ya. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Ya itu kan apa ya, perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya gitu kan. Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Ya toh? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks, textual criticism on Aristoteles, tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah Perjanjian Baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Kodeks Sinaiticus itu dari tahun 325. Kodeks Vaticanus dari tahun yang kira-kira hampir sama 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks, kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland, yang di kodenya papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland, itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Efesus, sekarang Turki, tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Perjanjian Baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya. Dia meneliti dari hasil uji karbon, itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu. Di bawah tahun 2000 dia lakukan itu. Dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci, itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus.